Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kasus warisan tidak mau saya menjawab. Karena kelompok ini kelahi dengan kelompok ini, dia bawa saya. Nanti kalau cocok menurut dia, dia ikut. Kalau nggak cocok dia cari ustadz lain. Dilaganya pula sesama ustadz. Maka selalu saya serahkan pergi ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama hakim memutuskan. Qararul qadhi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim mengangkat khilaf. Beberapa masalah yang saya jarang menjawab. Pertama, konflik warisan. Kedua, konflik talak. Seorang suami mengamuk, ditalaknya istrinya. Pas hatinya sudah dingin, ditanyanya ustadz. Kalau cocok dengan ustadz ini dipakainya. Kalau tak cocok carinya ustadz lain. Dilaganya ustadz. Kau bagus pergi ke hakim. Ceritakan kronologisnya. Hakim yang memutuskan nanti talak berapa jatuhnya. Sering saya katakan begitu. Warisan pun begitu. Berkonflik ini dengan ini, berkelahi. Bawanya ustadz. Cocok dipakainya. Kalau tak cocok cari ustadz lain. Dilaganya ustadz ini. Bagus kau bawa ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan. Kalau ikut cakap hakim, tak percaya sama hakim, naik banding. Pengadilan agama, pengadilan tinggi provinsi, mahkamah agung pusat. Begitu urutannya. Faridatan minallah, wajib fardu dari Allah. Jadi kalau ayat itu kadang biasanya di awal penekanannya. Ini di awal, di ujung, dikawal. Di awal, di ujung. Di awal, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan, mewajibkan bagi kamu. Di ujung, ditekan lagi. Faridatan minallah. Allah mewajibkan kewajiban dari Allah. Pangkal, ujung. Gak bisa ngelak. Gak bisa ngeles. Kalau masalah warisan nih, serahkan sama hukum Allah. Ditutup ayat ke-11 ini dengan innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha alim, maha tahu. Hakima, maha bijaksana. Kau mungkin berilmu, tapi belum tentu bijaksana. Kau mungkin bijaksana, tapi ilmunya belum tentu ada. Jadi kalau menurut ilmu saya, kau belum tentu bijaksana. Maka ditutup ayat ini dengan serahkan pada ilmu Allah. Serahkan pada kebijaksanaan Allah. Hidup kita tentram, aman dan damai. Bagilah menurut hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 12. Ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami. Tadi anak perempuan sudah. Anak laki-laki sudah. Ayah ibu sudah. Sekarang suami. Hai para suami, kamu dapat nisfu 50% dari harta peninggalan istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Menikah enggak ada anak, meninggal istri. Istri punya harta 1 miliar. Maka kamu, hai suami, dapat 500 juta. An-Nisa ayat 12. Ini menunjukkan istri punya harta. Kalau istri tak punya harta, apa yang mau dibagi? Nah, ini sekarang banyak orang, kau adalah istriku, maka duitmu adalah duitku. Surat tanahmu adalah surat tanahku. STNK BPKB-mu, mobilmu adalah mobilku. Ini tidak betul. Perempuan-perempuan, kalian anak gadis, punya gaji, punya rumah, punya mobil, punya duit. Kalau kalian nikah, duit kalian itu punya kalian. Bukan serta-merta pindah ke suami. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Kalau kalian sayang sama laki-laki, kasihlah dia. Statusnya apa? Apakah hibah? Apakah pinjam? Apakah hutang? Mesti jelas akadnya. Aku cinta sama kau bang. Ku kasih rumah ini ke kau. Apa namanya ini? Pinjam. Kalau pinjam berapa lama?
sebelum ada duit mau beli rumah, nanti balikkan lagi ke aku. Jangan pas meninggal bingung, ini punya siapa? Maka suami dapat setengah dari harta peninggalan istri. Kalau tak ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, nikah, punya anak, meninggal istri, falakumur rubu'u, kamu dapat seperempat. Istri tadi kerja, lalu kemudian dapat dia duit, ada juga peninggalan bapaknya disimpannya, dapat warisan dia, total harta dia 1 miliar, kamu suami dapat seperempat, 250 juta kamu dapat karena ada anak. Kalau tak ada anak, kamu dapat 500 juta. Min ba'di wasiyatin, setelah dikeluarkan wasiat. Buka catatan istrimu itu, buka laci, dapat, rupanya diwasiatkannya, kalau aku mati untuk masjid ku kasih 500 juta. Berapa total hartanya? 1 miliar. Yang dapat masjid cuma 333. Jadi kau dapat setengah dari 666. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak. Kalau ada anak kau dapat seperempat cuma. Audain, utang. Pas dicek harta istri 1 miliar. Utangnya 2 miliar. Tahankanlah. Bini kau rupanya tukang ngutang. Utang makeup, utang sepatu, utang kompor, utang mobil, utang rumah. Besar pasak daripada tiang. Meninggal, jangankan dapat setengah, seperempat, seperak pun tak dapat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, bini mati meninggalkan utang. Sekarang berapa pula dapat istri kalau suami meninggal? Walahunnar rubu'u. Wahai ibu-ibu, istri-istri, kamu dapat seperempat. Mimma taraktum, dari harta suamimu. Illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. Menikah kalian perempuan sama laki-laki. Mati laki-laki tadi, tak ada anak. Maka kalian dapat seperempat. 1 miliar harta suami tadi, 250 juta dapat kalian. Fa in kana lakum waladun, tapi kalau ada anak, falahunna tsumunu, maka istri dapat 1/8. 125 juta kalian dapat. Mimma taraktum min ba'di wasiyatin, tetap juga setelah wasiat. Jadi kalau ada istri selalu menasihati suaminya, bang jangan kau banyak-banyak ngutang ya bang. Itulah maksudnya itu, paham kan? Biar supaya nanti kalau mati tak habis harta warisan untuk bayar utang. Tusuna biha audain, keluarkan wasiat sepertiga harta, keluarkan hutang, yang tersisa itu abagilah. Wa in kana rajulun, kalau ada seorang laki-laki, yurasu kalalatan, seorang laki-laki itu kalalah. Kalalah itu maksudnya tidak punya anak, tidak punya orang tua. Kalau ada orang meninggal, tidak ada ayah dan tak pula punya anak, kalalah namanya. Laki-laki atau perempuan. Walahu akhun, tapi dia punya saudara laki-laki, seibu. Au ukhtun, atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhumas sudus, maka saudaranya itu dapat 1/6. Ayah tak ada, mak tak ada, anak tak ada. Tapi ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Maka saudara-saudari itu dapat 1/6.
Fa in kanu aktsara min zalika, kalau jumlahnya lebih banyak, fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berkongsi dalam sepertiga. Jadi kalau hartanya 1 miliar 333 untuk mereka, berkongsilah mereka berbagi. Tetap min ba'di wasiyatin, 3 kali diulang. Setelah dikeluarkan wasiat, yusabiha audain, dikeluarkan wasiat dan dibayarkan hutang. Ghaira mudar, tanpa menimbulkan mudarat, menyusahkan, menyulitkan ahli waris. Wasiyatan minallah. Ini ditekankan 3 kali penekanan. Pertama yusikumullah, ditutup dengan wasiyatan minallah, faridatan minallah. Ini sekarang ayat yang ke-12, wasiyatan minallah. Ini wasiat dari Allah, wajib dari Allah. Ditutup dengan wallahu alimun halim. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha santun. Yang tadi aliman hakima, maha tahu, maha bijaksana. Sekarang alimun maha tahu. Kenapa ayat warisan ini ditutup dengan maha tahu, maha tahu? Karena banyak manusia yang merasa lebih tahu daripada Allah. Tengoklah bagaimana Allah menutup itu. Aliman, Allah maha tahu. Alimun, Allah maha tahu. Halimun, Allah maha santun. Allah itu maha baik. Gimana ini begini-begini? Allah maha bijaksana. Gimana ini begini-begini begono? Allah maha baik. Selesai ayat 11, ayat 12. Sekarang kita masuk ayat 176. Suratnya masih surat An-Nisa. 176. Terakhir surat An-Nisa. Yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil kalalah, tentang orang yang meninggal tak ada bapaknya dan tak ada anaknya. Mati dia, meninggal, orang tuanya tak ada, anaknya tak ada. Misalnya saya meninggal, mak ayah saya tak ada, anak saya tak ada, misal. Mereka bertanya ke Nabi, macam mana ini ya Rasulullah? Maka turunlah ayat. Ini muru'un halaka, kalau ada orang mati, laisa lahu waladun, dia tak punya anak. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudara perempuan. Tak ada anaknya, tapi ada saudarinya perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka saudari perempuannya itu mendapat setengah. Maka kalau saudari perempuan punya saudara laki-laki, jagalah dia. Suapkan makanannya kalau dia sakit, mandikan dia, gosokkan badannya, ganti spraynya, rawat dia. Karena kalau mati nanti kau dapat setengah. Abang kau sebatang kara, saudaranya tak ada, anaknya tak ada, kau dapat setengah nanti hartanya itu. Jangan nanti udah mati berebut, baru menyesal, menangis, air mata jatuh ke dalam. Kalaulah aku peduli dulu sama abangku ini, apa gunanya lagi? Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak punya anak. Misal saya punya saudara perempuan, tak ada anaknya, mati dia, maka seluruh hartanya untuk saya. Maka wahai saudara laki-laki, kalau kalian punya saudara perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, kalian jaga dia. Jangan sakiti hatinya, muliakan dia. Kalau demam dia belikan obat, gantikan spray tempat tidurnya, kasih dia kain, sapukan kamarnya. Jangan sampai dia tinggal bau hantu kamarnya itu, pas mati dia meninggal, barulah kau menangis mencakar dinding. Padahal semua hartanya nanti untuk kamu.
Fa in kana tasnataini, kalau dua orang perempuan, falahumas sulusani, maka dapat 2/3. Misal saya punya saudari perempuan 2 orang, isnataini, maka mereka mendapat 2/3 dari harta saya. Wa in kanu ikhwatan, tapi kalau ternyata saudara tadi banyak, misal saya mati, anak saya tak ada, saudara saya banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Ikhwatan, rijalan wa nisa, ada laki-laki, ada perempuan. Falidzakari mithlu hazzil unsayain, saudara laki-laki dapat 2 bagian saudara perempuan. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Berapa bagiannya? Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau kebetulan perempuan 2, laki-laki 2, bagi berapa itu? Bagi 6. Loh kok bagi 6? Perempuan 2, laki-laki 2. 2 ini kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, bagi 6 hartanya itu. Laki-laki 2 bagian, perempuan yang 4 tadi bagi kedua laki-laki, perempuan 2. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskannya kepada kamu, antadillu, supaya kamu jangan sesat. Tak ada ayat dalam Quran ini yang melebihi detailnya tentang ayat warisan. Tak ada ayat dalam Quran sholat subuh 2 rakaat pakai iftitah, pakai fatihah, pakai ayat, pakai ruku, pakai sujud, duduk antara 2 sujud, pakai tasyahud, pakai kunut. Enggak ada. Tak ada ayat dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat tidak berbunyi, maghrib berbunyi, isya berbunyi 2, tak berbunyi 2, tak ada. Itu cukup dalam hadis. Tapi warisan sedetail ini. Kenapa? Karena orang banyak bermasalah masalah warisan. Maka yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskannya pada kamu, antadillu, supaya kamu jangan nyasar, jangan sesat, jangan berkelahi gara-gara ini. Putus silaturahim. 7 turunan putus. Kau jangan dekat-dekat. Tapi itu saudara ayah. Memang dia saudaraku. Tapi habis harta warisan ayah dulu dihabiskannya. Kau sampai cucu cicitku. Apa gunanya lagi? Putus silaturahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Coba tengok. Ayat 11 aliman. Ayat 12 alimun. Ayat 176 bikulli syai'in alim. Aliman, alimun, bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu atas segala. Jangan kau sok tahu. Pakar-pakar emansipasi, kau pula lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kau akan mati juga. Udah mati barulah kau tahu Allah itu Maha Kuasa. Mana dulu yang mau menantang hukum Allah? Mati juga kan ujungnya. Makan cacing tanah, jumpa juga sama malaikat maut. Barulah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Itulah 3 ayat yang kita bahas malam ini. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.